lagi. Hari ini saya ingin mengawali dengan berbagi satu informasi mengenai komunikasi, di mana komunikasi ini sangat penting dalam membangun suatu hubungan yang erat dan sehat, khususnya di dalam rumah tangga di antara pasangan suami istri. Dan hal yang perlu dikomunikasikan adalah bahasa cinta. Dilansir dari hellosehat.com, ada beberapa orang yang merasa bahwa ketika mereka jarang mendengarkan kalimat "aku mencintaimu", "aku sayang padamu", merasa dirinya ragu apakah dicintai atau tidak. Namun sebenarnya yang harus kita pahami adalah cara setiap orang dalam mengkomunikasikan bahasa cinta itu berbeda-beda, tidak sama satu dengan yang lain. Bahkan, ketika kita mengungkapkan bahasa cinta kepada pasangan kita, belum tentu hal yang sama, cara yang sama pun kita terima dari pasangan kita. Karena sebenarnya ada yang mempengaruhi sesuai dengan yang disampaikan oleh seorang konselor pernikahan di Amerika Serikat, yaitu Gary Chapman, menyebutkan bahwa cara seseorang mengungkapkan bahasa cintanya dipengaruhi oleh faktor orang tua dan juga keluarga. Jadi ketika masih masa kecil, masa kanak-kanak, masa pertumbuhan, anak-anak akan menyaksikan bagaimana orang tua mengungkapkan bahasa cintanya kepada pasangannya. Itu akan sangat mempengaruhi ketika anak ini dewasa nantinya untuk menunjukkan rasa cintanya kepada pasangannya kelak. Dan Gary juga kembali melanjutkan, setidaknya ada 5 bahasa cinta. Yang lebih lengkapnya kita akan dengarkan esok hari. Salah satu di antaranya adalah bahasa cinta dalam bentuk kata-kata ataupun pujian. Tidak selamanya harus kalimat "aku mencintaimu" atau "aku menyayangimu" yang disampaikan. Tapi bisa juga dalam bentuk kalimat ketika seorang suami menyampaikan kepada istrinya, "Wah, cocok sekali baju itu kamu pakai." Atau ketika sang istri menyampaikan kepada suaminya, "Wah, makin ganteng nih," ketika sudah mencukur kumis ataupun jenggot. Ya, kata-kata sebenarnya memiliki kuasa ataupun kekuatan yang begitu besar. Apalagi kata-kata yang positif dalam mengungkapkan bahasa cinta memiliki manfaat, di antara lain adalah memperbaiki fungsi otak manusia. Luar biasa ketika kita mengkomunikasikan bahasa cinta. Ini adalah hal yang saya syukuri, di mana sebenarnya kita juga turut merasakan kasih bahasa cinta yang begitu besar dari Tuhan kita atas berkat-berkat yang terus ditujukan bagi kita manusia. Mari kita terus bersyukur, kita mulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, hari ini tanggal 14 Oktober, judul bacaan renungan pagi kita ialah Kristus berdoa agar kita semua menjadi satu. Ayat intinya diambil dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Penjelasannya, Kristus telah meninggalkan teladan yang sempurna tanpa dosa kepada kita. Para pengikutnya harus mengikuti jejaknya. Jika kita tidak berubah dalam karakter, kita tidak akan pernah bisa tinggal bersamanya di kerajaannya. Kristus mati untuk mengangkat dan memuliakan kita, dan mereka yang mempertahankan kecenderungan yang sudah turun-temurun untuk berbuat salah tidak dapat tinggal bersamanya. Dia menderita semua yang mungkin diderita manusia dan bertahan, sehingga kita dapat lulus dengan penuh kemenangan melalui semua godaan yang setan ciptakan untuk menghancurkan iman kita. Di dalam Kristus adalah satu-satunya harapan kita. Tuhan memiliki kemenangan setiap hari bagi umatnya untuk diperoleh. Dengan karunia surgawinya, Tuhan telah membuat persediaan yang cukup untuk umatnya. Orang tua duniawi tidak dapat memberi anaknya karakter yang disucikan.
Ia tidak dapat mentransfer karakternya kepada anaknya. Hanya Tuhan yang bisa mengubah kita. Kristus mengembusi para muridnya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ini adalah karunia surga yang luar biasa. Kristus memberikan kepada mereka melalui Roh Kudus pengudusannya sendiri. Dia menanamkan mereka dengan kuasanya agar mereka dapat memenangkan jiwa bagi Injil. Sejak saat itu, Kristus akan hidup melalui kemampuan mereka dan berbicara melalui kata-kata mereka. Mereka memiliki hak istimewa untuk mengetahui bahwa selanjutnya dia dan mereka harus menjadi satu. Mereka harus menghargai prinsip-prinsipnya dan dikendalikan oleh rohnya. Mereka tidak lagi mengikuti jalan mereka sendiri, mengucapkan kata-kata mereka sendiri. Kata-kata yang mereka ucapkan adalah untuk melanjutkan dari hati yang suci dan jatuh dari bibir yang suci. Mereka tidak lagi hidup egois. Kristus akan tinggal di dalam mereka. Dia akan memberikan kepada mereka kemuliaan yang dia miliki bersama Bapa, agar dia dan mereka menjadi satu di dalam Allah. Para remaja putra dan remaja putri hendaknya menyadari bahwa untuk menjadi satu dengan Kristus adalah kehormatan yang tertinggi yang dapat mereka peroleh. Kuduskanlah semua yang ada pada Anda, jiwa, tubuh, dan roh, kepada Tuhan. Hasilkan setiap kekuatan yang Anda miliki untuk dikendalikan Roh Kudus. Aplikasinya hari ini bagi kita adalah, mari kita memiliki satu tujuan yang sama seperti halnya yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, yaitu menjadi satu dengan pikiran Tuhan, memiliki kerinduan yang besar agar lebih banyak lagi orang boleh mengetahui mengenai kebenaran firman Tuhan. Mari kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk dapat digunakan oleh-Nya. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih, Engkau adalah Allah yang luar biasa penyayang, Allah yang memiliki panjang sabar untuk masing-masing kami. Seringkali kami Tuhan memiliki keegoisan dan susah sekali untuk meluangkan waktu bersekutu dengan Tuhan. Tapi pada hari ini, biarlah dengan komitmen dan kemauan kami yang kami serahkan ke hadapan Tuhan, Tuhan akan gunakan setiap hal yang kami punya, baik waktu, talenta, materi, dan juga hal-hal lainnya, untuk boleh Tuhan gunakan dalam pekerjaan Tuhan, untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa di bawah kehadapan Tuhan. Bantulah kami untuk menyangkal diri kami Bapa, bahwa apa yang kami miliki di dunia ini tidaklah dapat kami gunakan untuk kemauan kami sendiri, tapi itu adalah hal yang telah Tuhan titipkan untuk dapat kami gunakan bagi pekerjaan Tuhan. Kami rindu Bapa agar kami boleh menjadi satu dengan Tuhan. Ajarilah kami dalam memperbaiki karakter-karakter kami, untuk boleh sepenuhnya mendekati apa yang Tuhan harapkan. Kami juga memohon pada saat ini, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap umat-umat Tuhan yang sementara bergumul dengan kehidupan pribadi, baik itu untuk kesehatan, kerinduan untuk memiliki lebih banyak lagi kebahagiaan di dunia ini, kerinduan untuk boleh memenuhi setiap kebutuhan yang diperlukan, dan juga kerinduan agar setiap keluarga berada di dalam kebenaran. Bantulah kami Tuhan dalam kelemahan kami, dan sempurnakanlah hal yang telah kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Mohon ampunilah kami orang berdosa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, mari kita terus memiliki waktu bersama dengan Tuhan, dan kita awali setiap hari dengan renungan pagi. Sampai jumpa, mari bertemu kembali esok hari. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dengan melimpah. Amin.